Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Melakukan review untuk receiver yang harganya under atau di bawah Rp200.000 tentunya sangat menarik sekali, mengingat harganya yang terjangkau dan pilihan yang tersedia sebenarnya masih banyak. Namun kita harus bijak dalam menentukan mana receiver yang cocok untuk kita pinang atau yang akan kita beli. Harus kita perhatikan dukungan terhadap firmware ataupun software yang tersedia. Salah satu yang worth it yang harus kita beli atau yang masih layak digunakan atau dibeli sampai saat sekarang ini yaitu Skybox A1 New. Perlu teman-teman ketahui, untuk receiver ini EEPROM-nya tuh sudah menggunakan ukuran 8 MB bukan yang 4 MB lagi, sehingga kita membuat lebih leluasa dalam menentukan firmware ataupun software yang akan kita gunakan yang identik dengan Skybox A1 New ini. Nah, penampakan boxnya adalah seperti yang terlihat, harganya pun juga di bawah 200.000. Bagi yang tertarik nanti tuh link pembelian dapat dilihat di deskripsi video. Terkait dengan fiturnya standar saja sih sebenarnya. Resolusi mendukung Full HD 1080p, mendukung modem 3G dengan menggunakan firmware ataupun software bawaannya atau yang original ya. Mendukung untuk Wi-Fi dongle juga AVS Plus, ada port USB-nya juga dapat digunakan sebagai media player dan PVR. Ada fitur EPG dan seterusnya. Namun untuk YouTube ini sepertinya tidak akan bisa lagi digunakan. Ya biasanya sih karena APK-nya sudah expired, dan beruntung saja kalau seandainya ya, jika beruntung nih bisa di-upgrade secara manual. Tapi saya nggak yakin ini. Agar YouTube-nya bisa berjalan, mau nggak mau sih ya seperti pada kakaknya ya, yaitu Skybox A1 Plus, kita tuh harus melakukan upgrade atau update dari firmware-nya dengan menggunakan firmware yang identik. Itu juga akan kita lakukan nanti. Nah, fitur lainnya dapat dilihat di bagian sini nih. Ini merupakan fitur-fitur lain yang terdapat pada Skybox A1 New ini. Nah, dari segi kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan, standar saja sih sama seperti yang lain. Kita sudah mendapatkan buku petunjuk ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, mudah untuk dipahami tentunya. Kemudian selanjutnya baterai juga sudah tersedia, namun ada baiknya baterai ini diganti saja sih ya, karena khawatir bocor. Kemudian kabel HDMI juga sudah tersedia nih seperti ini, standar untuk kualitasnya. Jadi kalau ingin mendapatkan kualitas yang lebih baik, ada baiknya dibeli saja secara terpisah. Nah, ini adalah untuk remote controlnya. Model adalah sama seperti pada Skybox A1 Plus, dan ini juga bisa digunakan ya pada Skybox A1 Plus untuk remote controlnya. Nah, bentuknya adalah seperti ini nih. Tombol-tombol enak, nyaman pada saat kita tekan, tidak terlalu empuk. Ini terkesan sangat-sangat mewah ya. Jadi seperti pada receiver-receiver yang kelas-kelasnya itu menengah ke atas. Saya suka untuk remote controlnya. Namun untuk remote control ini belum mendukung untuk fitur infrared learning function, jadi tidak bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Nah, ini adalah untuk receivernya. Kita coba keluarkan dulu ini. Nah, dari segi bentuknya adalah seperti yang terlihat. Bodinya terbuat dari besi ya atau plat, dan ini merupakan pada posisi front panelnya. Nah, terdapat tulisan Skybox, dan di sini tuh juga terdapat satu buah port USB. Ada tulisan A1 New pada posisi bagian depannya. Tombol semuanya adalah lengkap ya. Semua tombol-tombolnya adalah lengkap seperti yang terlihat. Ini saya kletek dulu deh ya. Nah, seperti itu. Nah, tombol-tombol semuanya adalah lengkap ya, tersedia. Ada tombol power, kemudian ada tombol plus minus, tombol menu juga tersedia, kemudian tanda panah kiri kanan juga ada, tombol OK juga ada. Nah, ini untuk kodek baru mendukung untuk MP4 saja ya, belum mendukung untuk HEVC H265, jadi ini baru MP4 atau H264 saja. Namun beruntungnya ini sudah mendukung untuk HVS Plus. Dan kemudian pada sisi bagian atas ini ventilasi udaranya sangat banyak, tidak hanya pada posisi bagian atas saja, juga terdapat pada sisi bagian kanan, sisi bagian kiri, dan juga pada posisi bagian bawahnya. Menariknya pada sisi bagian bawah ini juga sudah terdapat pad yang terbuat dari busa. Jadi kalau ditaruh di atas meja misalnya, ini tidak akan gampang untuk bergeser. Dan ini merupakan pada posisi bagian belakangnya. Nah, ini pada posisi bagian belakang. Satu lagi tuh kita mendapatkan satu buah port USB. Dan sangat menarik sekali juga ya, ternyata untuk arusnya bisa menggunakan arus AC langsung dicolokkan ke listrik, dan bisa juga dengan menggunakan adaptor 12 volt. Nih, sudah tersedia portnya di sini. Dan juga terdapat switch on off atau switch utamanya. Tidak banyak receiver yang memiliki tombol on off seperti ini. Ini sangat penting ya untuk kita gunakan, karena biasanya beberapa dari receiver itu pada saat kita sudah matikan dengan menggunakan remote control, ternyata arusnya masih masuk. Jikalau seperti itu kasusnya, maka harus kita matikan dengan menggunakan switch on off ini tanpa harus mencabut kabel powernya. Tentunya ini untuk kalau kita menggunakan kabel dengan arus
listriknya adalah AC ya, dicolok langsung ke listrik, namun kalau menggunakan adaptor tidak bisa, ini tidak akan berfungsi ya. Dan kemudian di sini juga terdapat port RCA untuk televisi tabung tentunya, kemudian juga terdapat port HDMI, dan ini adalah port untuk ke LNB atau ke parabolanya. Nah, bagaimana dengan fitur-fitur yang dimiliki pada receiver ini? Baik, kita akan coba gali lebih dalam ya terkait dengan fitur-fitur yang terdapat pada receiver ini, tentunya masih menggunakan firmware bawaan atau originalnya. Berikut spesifikasi Skybox A1 New. Untuk lebih jelas, kita perlihatkan penampakan dari mainboardnya, di mana untuk EPROM menggunakan chipset dengan ukuran 8 MB. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25,3 derajat Celcius menyala selama kurang lebih 2 jam, suhu receiver ini berada pada 42,9 derajat Celcius. Sebaiknya menggunakan kipas pendingin atau cooling pad agar usia pakai lebih panjang. Dengan menggunakan software bawaan dengan versi 05212, receiver ini memiliki banyak keterbatasan. Walaupun demikian, untuk fitur utamanya sebagai sebuah receiver masih dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita gunakan, maka receiver ini akan kita setup terlebih dahulu. Untuk itu, silakan masuk ke menu. Berikut tampilan menunya. Pertama, kita akan lakukan penambahan atau scan suatu satelit sesuai dengan kebutuhan. Secara default, daftar satelit sudah tersedia. Namun jika tidak ada, maka satelit dapat ditambahkan dan juga dapat dihapus apabila tidak dibutuhkan. Pastikan derajat satelit yang ditambahkan sudah benar. Sebagai referensi, silakan buka website www.linksat.com. Selanjutnya, atur pengaturan pada satelit tersebut, seperti LNB frekuensi, DSEC, dan lain-lain. Tekan tombol biru pada remote control untuk proses scanning. Tersedia dua pilihan scan mode, yaitu blend scan dan full scan. Lalu pilih opsi search untuk memulai proses pencarian transponder. Menariknya, walaupun harus diinput secara manual, receiver ini mampu melock channel Metro TV HD pada frekuensi 4131 horizontal dengan simbol red 6350. Tidak semua receiver mampu melock frekuensi ini. Terdapat submenu TS Record, berfungsi untuk merekam transponder untuk keperluan analisa. Sebagai contoh, kita akan merekam transponder CNN Indonesia di satelit Telkom 4 C-band selama 1 menit. Koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset RT5370. Selain itu juga dapat dengan menggunakan 3G modem. Untuk 3G modem ini tidak dapat kita cobakan dikarenakan kita tidak memiliki modem tersebut. Perlu diperhatikan, biasanya tidak semua jenis modem 3G yang kompatibel. YouTube tidak dapat digunakan lagi, muncul pesan data error. Biasanya ini disebabkan oleh APK. Sayangnya APK tersebut tidak dapat diupdate secara manual, jadi harus diupgrade ke firmware terbaru yang mendukung. Pada submenu IPTV, tersedia beberapa pilihan aplikasi seperti berikut ini. Pixel IPTV dan Free IPTV tidak dapat digunakan lagi, namun jika memiliki URL IPTV yang valid, maka dapat menginputkannya secara custom melalui pilihan custom _url.txt dengan nama file yang sama dengan pilihan tersebut. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, receiver ini sudah tidak mendapatkan dukungan upgrade firmware lagi dari pihak Skybox. Dengan demikian, receiver ini tidak dapat lagi di-upgrade secara online melalui submenu Network Upgrade. Namun tidak perlu khawatir, receiver ini memiliki banyak pilihan software yang identik. Skybox A1 New mendukung protokol termasuk BIS-Key dan Powerful. Silakan tekan tombol 9878 pada remote control untuk memunculkan hidden menu atau menu tersembunyi tersebut. Berikut pilihan protokol yang tersedia pada CS Protocol. Untuk satelit ST2 Ku-band, GSAT 1030 Ku-band, dan beberapa satelit lain yang membutuhkan CW-check, di receiver ini pengaturan tersebut tidak tersedia, oleh karenanya tidak mendukung satelit tersebut. Untuk K-Edit berikut pilihannya. Jika BIS-Key, Powerful, dan lain-lain setelah diinput secara manual lalu tidak dapat tersimpan, maka silakan hapus semua key yang sudah ada, lalu import softcam key dari flash disk. Untuk receiver ini tidak mendukung auto BIS dan auto Powerful. Untuk masukkan BIS-Key secara cepat, maka dapat menekan tombol merah pada remote control pada channel yang sedang aktif, seperti CNBC Indonesia ini. Mining Zone dalam program Closing Bell, Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia. Skybox A1 New tidak mendukung kodek HEVC H265. Jadi tidak dapat digunakan untuk melock satelit tertentu yang menggunakan kodek tersebut, seperti yang terdapat pada satelit Thaicom 68 Ku-band.
namun mendukung AVS+, salah satunya seperti yang terdapat pada satelit Cinasat 6D C-band. Untuk multistream kita pastikan receiver ini tidak mendukung. Bisa kita buktikan cukup dengan cara menginputkan transponder dan simbol rate-nya secara manual saja. Terbukti untuk simbol rate tidak dapat diinputkan. Nah, sekarang kita cobakan untuk T2MI di satelit Yamal 601 C-band. Dan ternyata receiver ini pun juga tidak mendukung. Skybox A1 Neo dapat dijadikan sebagai media center untuk mendengarkan musik, melihat foto, dan memutar video. Perlu diingat kembali, untuk video tidak mendukung video dengan kodek HEVC H265 dan Dolby Audio, namun mendukung eksternal subtitle SRT. Receiver ini merupakan salah satu receiver yang membutuhkan daya di bawah 10 watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 9,7 watt. Dan ternyata dalam kondisi standby masih ada arus yang terpakai. Jadi demi keamanan sebaiknya colokan dicabut saja jika tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Skybox A1 Neo mendukung AVS+, dapat melok transponder dengan simbol rate di bawah 6400, dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. Dengan menggunakan software bawaan versi 05.2.12, aplikasi streaming tidak dapat digunakan. Oleh karenanya sebaiknya firmware di-upgrade ke firmware yang identik dengan receiver ini. Walaupun bisa digunakan sebagai media player, namun masih memiliki keterbatasan untuk format AC3 dengan format Dolby Audio. Jadi dengan pertimbangkan kelebihan dan kekurangan, receiver ini masih layak untuk dipinang, mengingat untuk firmware yang identik masih banyak tersedia. Baik, demikianlah video review ini. Kedepan kita akan buatkan video lain terkait dengan receiver ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.